Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ke-6. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Beberapa hari setelah pemburuan di kediaman Kanki, entah siapa yang mengabari, tapi ayah dan ibunya sudah diberitahu kalau Kanki meninggal saat pemburuan. Sementara itu di markas mercenary terlihat Xinjian yang masih belum sadar. Hu Feng bersyukur Xinjian tidak mati. Jika dia bangun, dia pasti di tingkat warlord. Pu Hao tidak bisa menahan emosinya terhadap keluarga Li yang sudah membuat banyak masalah. Asistennya bilang kalau keluarga Li tidak melakukan kejahatan secara terbuka. Jika mereka menyatakan perang, mereka sama saja menjadi musuh keluarga Starfall di kota Jining. Asistennya menenangkan bosnya. Tragedi ini membawa keuntungan. Xinjian sudah naik ke warlord dan juga Zhou Fan yang juga dikonfirmasi Hu Feng naik ke tingkat warlord pemula. Jika itu benar, maka kedepannya mercenary punya kekuatan yang cukup untuk menghancurkan keluarga Li. Seminggu kemudian, terlihat Zhou Fan yang sedang berlatih. Dia mencoba metode menaikkan tingkat dengan fokus latihan, tapi hasilnya kosong. Dia belum juga naik tingkat warlord. Pilihan lain hanya pada pemburuan monster. Ini stat Zhou Fan, semuanya sudah 99 poin. Tinggal naik tingkat saja. Saat itu dia mencium bau daging bakar. Dia langsung ke sana dan melihat Wu Fan yang membakar daging bersama Rujie, Hu Feng dan Kapten Xinjian yang ternyata sudah bangun. Dia sudah berada di tingkat warlord. Xinjian memuji Zhou Fan yang sudah menyelamatkannya. Xinjian menyuruh makan dulu karena setelah ini mereka bertemu Pu Hao untuk menerima hadiah. Setelah makan-makan, Xinjian sudah memberikan hadiah pemburuan ke Zhou Fan. Total yang didapatkan Zhou Fan dalam pemburuan itu 100 juta. Xinjian mengatakan ada keadaan yang mendesak. Keluarga Li memang kehilangan banyak prajurit, tapi belum tentu tidak ada kejadian buruk yang akan terjadi setelah ini. Hanya butuh satu percikan kecil bisa menyulut peperangan. Tim Sword Hunter bisa menjadi target keluarga Li, dan target utama mereka pasti Zhou Fan. Keluarga Starfall dan asosiasi tentara bayaran kedua belah pihak ini selalu bertarung di balik kegelapan. Mereka selalu berlomba-lomba menjadi yang terbaik di prajuritnya. Saat ini Xinjian sudah menjadi warlord yang bisa membuat mercenary menjungkir balikan keluarga Starfall. Ditambah Zhou Fan yang juga bisa naik ke warlord. Akan berbahaya baginya untuk terus menggunakan peralatan yang tidak mendukungnya bertarung dengan sesama warlord. Dan Xinjian mengajak mereka ke pelelangan untuk mencari peralatan yang bagus. Dan tak disangka saat mereka sudah di sana, mereka berpapasan dengan keluarga Li. Terlihat Hongwu sangat kaget melihat Zhou Fan yang tidak terluka sama sekali. Xinjian yang sangat marah mengeluarkan aura warlordnya. Penjaga di situ menghentikan pertarungan mereka. Mereka berhak mengeksekusi semua orang yang berbuat onar di pelelangan. Untuk saat ini mereka tidak adu kekuatan. Kedua pemuda itu berpapasan. Hangwu yang bersama agen khusus mengatakan jangan khawatir. Kalau mereka sesuai rencana, mereka akan berakhir. Agen khusus itu penasaran dengan Zhou Fan yang seperti warlord pemula. Mereka sudah sampai di dalam pelelangan. Ada banyak orang yang sudah duduk, termasuk Zhou Fan yang juga sudah diberitahu cara menggunakan. Dia melihat barang daftar di situ dan menemukan ada satu pedang Windblade yang menggunakan inti monster D rank. Harga awalnya 50 juta. Dengan uangnya saat ini mungkin saja dia bisa membelinya. Xinjian mungkin bilang kalau mungkin saja uangnya kurang karena senjata seperti ini akan banyak dicari orang. Dengan terpaksa, Zhou Fan menjual dua inti monster di rank miliknya dan saat ini total uangnya 160 juta. Saat Zhou Fan sudah kembali, dia melihat harga pedang itu sudah naik 70 juta. Terjadi adu kekayaan. Zhou Fan terus menambah uangnya dan berhasil membeli Windblade dengan harga 110 juta. Langsung habis itu uang. Pegawai lelang sudah menyerahkan pedang itu ke Zhou Fan.
Zovan memeriksa status pedang itu dengan memakainya mendapatkan 90 stat kecepatan dan 30% kekuatan. Dia sangat senang mendapatkan pedang itu, tapi hatinya sakit merelakan uang 110 jutanya begitu saja. Sementara itu Hang Wu yang melihat Zovan yang membeli pedang itu, dia tidak mengira Zovan yang membunuh semua orangnya. Dia terpicu untuk menjadi kuat. Barang lain adalah artefak alien di rank. Zovan mendengar pembawa acara bilang kalau artefak itu bagus untuk naik tingkat warlord. Karena kata-kata itu membuat banyak sekali pembeli. Harga awal 15 juta dan sekarang sudah 55 juta. Hong Wu yang ingin artefak itu menaikkan harga sampai ke 60 juta. Melihat itu Zovan punya ide. Dia dengan sengaja menaikkan harganya. Harga artefak itu sudah terlewat harga pasar. BTW harga pasarnya 40 juta. Hong Wu terus menaikkan harga untuk bisa mendapatkan item itu. Begitu juga dengan Zovan yang ingin uang Hong Wu habis. Hingga akhirnya 100 juta. Selamat ke Li Hong Wu yang sudah mendapatkan artefak alien D-Rank dengan harga murah. Pupan memberi selamat sambil mengejeknya. Dan Li Hong Wu emosi karena sudah kena tipu. Setelah membeli artefak alien, Hong Wu meninggalkan pelelangan. Zovan masih di situ. Saat itu dia melihat ada satu buku skill yang harganya 30 juta. Padahal skill manuver di rank biasanya di harga 10 juta. Floating Step of Luminosity, skill yang sudah lama hilang, wajar saja harganya begitu mahal. Itu teknik mendiang Wargot Suesi yang tewas dalam outbreak 3 tahun yang lalu. Suesi mati dalam kelelahan melawan monster selama 3 hari 3 malam. Skill Floating Step of Luminosity adalah alasan kenapa dia bisa bertarung begitu lama. Zovan melihat sistem, bilang kalau buku skill itu C-Rank. Zovan harus memegangnya agar bisa mendapatkan informasi lengkapnya. Zovan memutuskan untuk membeli buku itu. Semua orang begitu kaget saat Zovan membeli itu. Zovan hanya ingin mencobanya. Dia sudah mendapatkan bukunya dan untuk mengaktifkan butuh 45 poin. Itu sangat banyak, untuk di rank saja cuma 20 poin. Dia bisa mengaktifkan skill itu karena bukunya masih fragmen. Zovan belum mengaktifkannya karena poinnya saat ini 47. Dia kayak kurang nyaman aja, tidak punya poin cadangan kurang dari 30 poin. Setelah itu mereka kembali ke markas. Xin Jian mengajak sparring Zovan sekaligus menguji senjata barunya. Mereka sudah sampai di tempat latihan. Pu Hao juga melihat. Dia penasaran dengan kekuatan Zovan. Xin Jian membiarkan Zovan untuk menyerang duluan. Zovan pernah merasakan aura warlord, tapi melawan langsung sangatlah berbeda. Dia langsung maju dengan kecepatan yang bahkan sulit dilihat Pupan. Keduanya sudah saling serang. Kecepatan Zovan memang sangat cepat, tapi kekuatannya belum cukup untuk melawan Warlord. Zovan terdorong, dia menguji kekuatan Windblade. Dia maju mengaktifkan senjatanya Extreme Dexterity. Aura keunguan sudah keluar menerjang Xin Jian. Xin Jian juga mengaktifkan pedang besarnya. Tebasan besar berwarna api bertabrakan dengan aura ungu Zovan. Kekuatan Zovan belum cukup, dia kalah kuat dengan Xin Jian. Sistem ingin mengaktifkan skill barunya, tapi dia belum mengaktifkannya. Setelah itu sparring sudah selesai. Pu Hao dan asistennya tidak menyangka kekuatan Zovan mampu mengimbangi Warlord. Sementara itu di suatu lab ada Li Hong Wu dan Li Zong yang bersama seseorang yang sedang menguji sesuatu. Saat itu dia merasakan seseorang. Dia menebas tempat orang itu bersembunyi, tapi penyusup itu lebih cepat bisa keluar dari tempat itu. Pegawai mereka bilang sebagian besar data uji telah dicuri. Orang bertudung bilang serangannya mengandung racun, jadi penyusup itu pasti tidak jauh dari sini. Kejar dan data uji itu harus dipulihkan. Pindah ke Zovan yang mau pulang. Dia melihat banyak sekali darah di satu tempat. Zovan melihat ada wanita berambut abu-abu yang terkepung monster. Zovan begitu terkejut melihat serangan wanita itu yang berhasil meledakkan kepala monster sekaligus.
Perempuan itu seperti mengenalnya dan dia menyuruh Zovan membawanya pergi dari tempat ini. Dia lari dari keluarga Lee dan harus segera lari sebelum ditangkap. Di pikiran Zovan malah mikir ini pertemuan yang ditakdirkan. Saat itu datang kumpulan monster yang entah bisa bekerja sama. Dua orang yang mengejar langsung menyerang Zovan. Zovan dengan mudah membunuh keduanya. Zovan melihat wajah wanita itu dan akhirnya dia tahu siapa dia. Melihat banyak pengejar yang hampir sampai, Zovan langsung membawa wanita itu pergi dari tempat ini. Zovan sudah membawanya ke markas mercenary. Mereka sudah merawatnya dan kemungkinan bangun 72 jam kemudian. Namanya Sulan. File yang dibawanya belum bisa diakses mereka karena itu menggunakan kode militer yang hanya bisa dibuka oleh pihak militer. Jika memaksa untuk membukanya dan itu salah, maka file yang ada di dalam akan hilang. Zovan juga sangat penasaran kenapa ada monster di tengah kota. Pu Hao juga aneh dengan monster-monster itu. Kemungkinan monster itu dibuat manusia dan kalau itu benar maka akan menjadi masalah yang serius. Saat itu Li Zong menelpon Pu Hao. Li Zong menuduh Zovan mencuri sesuatu milik keluarga Li. Dia menuntut untuk menyerahkan Zovan. Li Zong hanya bisa menuduh orang mengancam Pu Hao untuk menyerahkan Zovan sesegera mungkin. Tapi Pu Hao tidak mau, dia tidak akan menyerahkan orangnya. Di pihak keluarga Lee, orang di sampingnya sudah bilang kalau mereka tidak mungkin bisa membuka file itu dengan cepat. Dengan waktu itu mereka bisa menyingkirkan Zovan juga. Orang itu tersenyum licik dan tidak menyangka kalau Zovan adalah anak dari Zhao He. Beberapa saat kemudian terdengar suara siren. Semua saluran menyiarkan Li Zong yang mengatakan kalau Zovan mencuri dan membunuh orang dari keluarga Li. Barang siapa yang membunuh Zovan, dia akan mendapatkan 10 miliar, nilai yang besar untuk satu kepala orang. Di pihak militer, Wen Shan menyuruh Jizan untuk menutup pangkalan dan melarang semua personel keluar. Dia tidak bisa membantu. Pu Hao mendapatkan telepon dari aliansi mercenary pusat yang akan mengikuti aturan dan tidak akan mengganggu urusan di situ. Saat itu Pupan masuk, dia mengatakan kalau Zovan sudah keluar dari mercenary. Zovan menghindari konflik yang akan terjadi kalau dia terus di dalam markas. Pu Hao menyuruh mereka bersiap untuk bertempur melawan keluarga Li. Zovan di luar sedang ke area yang bisa melawan orang-orang gila uang ini. Saat itu datang beberapa orang yang mengepungnya. Zovan dengan mudah sekali serangan membunuh mereka semua. Mereka mencoba memasang penghalang agar Zovan tidak bisa kabur. Tapi Zovan dengan tenang mengaktifkan pedangnya. Sekali serangan membunuh orang di sana dan menghancurkan penghalang. Zovan kembali berpindah tempat. Manusia lebih kejam saat menyangkut uang. Sementara itu di tempat Hongwu yang dia sudah yakin bisa membunuh Zovan kali ini. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.